Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, yaitu kegemaranku. Subtemanya tentang gemar berolahraga. Nah, sebelum kita masuk ke tema dan subtema, Ibu mau tanya hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Selasa, tanggal 8 September tahun 2020. Sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut, Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah sarapan pagi kah belum? Nah, kenapa kita harus sarapan pagi? Supaya saat kita mengikuti pelajaran kita bisa fokus, tidak bisa merasa kelaparan, kita bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Sebelum kita ke sekolah juga kita harus menyiapkan diri dengan baik, berpakaian yang rapi. Sebelum juga kita harus mandi, datang ke sekolah kita harus memberi salam kepada orang tua, tidak lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Ibu ajak kita semua duduk yang manis, tutup mata sebentar, lalu kita akan berdoa. Berdoa dimulai atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sudah berdoa. Sekarang kita lanjut. Tadi Ibu sudah, sebelum kita berdoa, Ibu sudah memberitahu kepada anak-anak bahwa hari ini kita punya tema tentang kegemaranku dengan subtema gemar berolahraga. Nah, sebelum kita belajar, Ibu menjelaskan dulu tentang bagian-bagian yang ada di papan tulis. Pertama kita lihat bagian yang paling atas. Hari Selasa tanggal 8 September 2020. Ini merupakan informasi waktu. Kenapa dikatakan informasi waktu? Karena melakukan segala sesuatu kegiatan harus diketahui tentang waktu yang terjadi saat itu. Hari ini hari Selasa kita akan belajar tentang bahasa Indonesia dan SPDP yang akan Ibu jelaskan saat ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk pelajaran bahasa Indonesia supaya siswa dapat menerapkan posisi duduk yang benar saat menggambar dan menulis yang benar dan baik. Sedangkan untuk SPDP kita akan belajar tentang memahami cara mencampurkan warna dengan baik dan benar sehingga menghasilkan suatu warna yang kita inginkan. Nah, sebentar Ibu akan mempraktekkan dan anak-anak akan melihat dan langsung mempraktekkan di rumah sendiri. Oke, baik. Berhubung karena virus corona, kita tidak bisa bertatap muka langsung. Namun mungkin dengan cara ini, anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Ibu praktekkan di depan, apa yang Ibu ajarkan di depan. Mungkin anak-anak bisa memahami dan bisa mengerjakan soal dengan baik. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. 20 merupakan informasi waktu
Di sini tidak diberi tanda titik. Mengapa? Karena masih ada cerita yang harus dilanjutkan sehingga tidak ada akhir dari tanda baca titik di sini. Selasa, huruf S, kita akan melihat huruf S adalah huruf kapital. Kenapa? Karena hari adalah merupakan hari yang tetap menggunakan huruf kapital. Di mana huruf kapital yang harus digunakan adalah pada hari, terus yang kedua bulan, yang berikut nama orang dan label suatu jenis makanan atau produk yang diciptakan harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, tanda baca ini disebut tanda baca koma. Koma di sini artinya kita jeda sebentar, kita berhenti baru melanjutkan kalimat berikutnya. 8. Ini adalah tanggal. Di sini 8 merupakan nilai satuan. September merupakan bulan. Bulan September ini nama atau hurufnya, sedangkan dalam bentuk bilangan adalah angka 9. Tahun 2020 kita akan membuat dalam bentuk nilai penempatan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Di sini 0 merupakan 0 satuan, 2 puluhan, 0 ratusan, dan 2 ribuan. Ini hanya Ibu menjelaskan sedikit tentang informasi waktu dengan bilangan yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan belajar yang utama adalah tentang cara duduk yang benar saat menulis. Coba anak-anak buka buku pada halaman 131. Di situ terlihat gambar di mana anak duduk, posisi duduk yang benar saat sedang menggambar. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Ibu minta sekarang anak-anak bisa mempraktekkan cara duduk posisi yang benar. Sudah dilakukan atau belum? Sudah. Nah, sekarang coba lihat, Ibu Guru juga akan mempraktekkan. Coba anak-anak semua perhatikan ke depan dan mengamati apa yang Ibu lakukan. Yang pertama, coba ambil posisi duduknya. Ini adalah posisi duduk yang benar. Siapkan buku di atas mejanya, pensilnya. Arah membuka buku dengan cara yang pelan supaya buku jangan robek. Menulis harus dari halaman depan, jangan langsung ke dalam bagian yang tengah. Mengapa harus dilakukan? Supaya tulisan anak-anak itu terlihat rapi dan bagus. Huruf-huruf yang akan Ibu perkenalkan. Selama ini anak-anak sudah belajar tentang huruf-huruf. Sekarang coba lihat, Ibu pegang huruf. Ini adalah huruf A. Dengan tokoh hurufnya adalah ayam. Yang berikut huruf B. Dengan tokoh hurufnya adalah bebek. Yang berikut huruf C. Dengan tokoh hurufnya adalah cicak. Huruf D dengan tokoh hurufnya domba. Huruf E dengan tokoh hurufnya emas. Huruf F dengan tokoh hurufnya foto. Seorang anak sedang melakukan pemotretan. Huruf G dengan tokoh hurufnya gajah. Huruf H dengan tokoh hurufnya harimau. Huruf I dengan tokoh hurufnya ikan. J dengan tokoh hurufnya jagung. K tokoh hurufnya kambing. L tokoh hurufnya ikan lele.
M tokoh hurufnya musang, N tokoh hurufnya nenas, O tokoh hurufnya obor, P tokoh hurufnya pepaya, Q tokoh hurufnya kurang, R tokoh hurufnya rusa, S tokoh hurufnya sapi, T tokoh hurufnya tikus, U tokoh hurufnya ular, V tokoh hurufnya vas, W tokoh hurufnya walet, X tokoh hurufnya Y tokoh hurufnya yoyo, Z tokoh hurufnya zebra. Itulah Ibu memperkenalkan tentang abjad A sampai Z dengan menggunakan tokoh huruf. Sekarang kita akan melihat yang berikut tentang mengenal 4 garis pada cara menulis yang indah dan bagus. Ibu akan memperkenalkan agar anak-anak jangan menulis sembarangan. Ada posisi menulis yang benar saat kita menulis untuk meletakkan huruf mana yang dimulai dari garis keberapa. Misalnya huruf B dimulai dari garis apa. Ibu akan menjelaskan. Sekarang Ibu minta anak-anak membuka buku halaman 136. 136. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di sini sudah tersedia lembar 4 garis di mana anak-anak menggunakan untuk menulis yang indah. Di sini dari setiap garisnya Ibu akan menjelaskan garis pertama, garis kedua, garis ketiga, dan keempat. Coba perhatikan, di sini Ibu sudah siapkan. Garis pertama disebut dengan garis atap. Garis kedua disebut dengan garis putus-putus. Garis ketiga disebut garis kolom. Garis keempat disebut garis lantai. Dari setiap garis-garis tersebut mempunyai fungsi masing-masing untuk menempatkan setiap huruf yang akan kita tulis. Sekarang Ibu minta anak-anak memperhatikan huruf yang pertama di sini. Huruf M. Huruf M, coba anak-anak perhatikan. Huruf M dengan tokohnya tadi adalah tokoh musang. Nah, anak-anak kalau ada yang lupa huruf M, bisa ingat tokoh musangnya, ada juga lagunya. Lagunya coba anak-anak dengar. Tokoh musang punya lagu. Lagunya, musang Mia makan mie, mau-maunya diminta minum jus mangga, manis dan mantap. Makannya malas, minumnya malas, sampai mama jadi marah-marah. Musang Mia malas-malas jadi menangis. Ya anak-anak, kenapa sampai dia menangis? Karena dia makan mie tadi. Kenapa anak tidak boleh makan mie banyak-banyak? Karena mie itu bukan salah satu jenis makanan pokok yang harus anak makan. Itu hanya jenis makanan tambahan. Jadi yang harus anak konsumsi untuk anak-anak seperti yang usia sekarang adalah mengkonsumsi jenis makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuh dan untuk pertumbuhan anak-anak. Jadi musang ini dia melawan, dia makan mie tadi. Akibatnya perutnya sakit. Menangisnya bagaimana anak-anak? Coba tiru. Anak-anak bisa menangis ke tidak? Biasa. Nah, sekarang musang Mia di sini coba kamu lihat hurufnya, huruf M. Sudah lihat bagaimana cara menulis huruf M yang benar anak-anak? Kita lihat, coba semua angkat jari di atas. Kita akan menulis di atas udara ya. Ya, coba mulai tarik. 1, ya. Terus putar 2. Terus, ya.
Itu huruf M. Sekarang ibu akan menempelkan huruf M di depan. Ini adalah huruf M. Dengan tokoh hurufnya adalah musang. Sekarang coba semua anak-anak perhatikan, ibu akan menulis huruf M. Kita tarik mulai dari garis putus M. Ya, lihat semua. Sudah. Di situ di halaman 136 tertulis kata meja. Kita akan menulis kata meja. Bisa balikin. Ini huruf M, huruf E, huruf J, huruf A. Sekarang ibu mau tanya, bunyi dari huruf M bunyinya bagaimana? Huruf M bunyinya Dia merupakan huruf konsonan berlanjut karena bunyinya panjang. E, J, A, J bunyinya J, A, E. Sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak, huruf vokal itu huruf apa saja? Ada yang tahu? Ini huruf vokal E, A. Sekarang kita lihat huruf konsonan M dengan J. Jika kita menulis maka kafe, kafe. Konsonan, vokal, konsonan, vokal. Ini tadi hurufnya dengan bunyinya ibu sudah sebutkan tadi. Sekarang kita akan menulis pada lembar 4 garis seperti terlihat pada gambar. Coba semua lihat. Kita akan menulis huruf E, J, J dari garis putus-putus turun sampai pada garis lantai, sedangkan bulatan titik itu di atas garis putus-putus. Yang berikut huruf A dari garis putus-putus sampai di garis kolom. Meja. Di sini ada berapa huruf? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Satu kata ada 4 huruf. Berapa suku kata anak-anak? Ada yang tahu? Ya, 2 suku kata. Coba kita akan membuat dengan jurus memisah suku kata. Semua ikuti. 1, 2. Oke, kita mulai. 1, 2. Ulang. Meja. Itu jurus memisah suku kata. Kita pisahkan me dengan ja. Ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama itu me. Suku kata yang kedua ja. Me tambah ja dibaca meja. Baik. Apakah anak-anak bisa membaca sendiri? Bisa. Ibu percaya anak-anak bisa membaca sendiri. Intinya anak-anak harus mengenal semua huruf mulai dari huruf A sampai Z.
Sekarang, tadi cara duduk yang benar dalam menulis, pasti anak-anak sudah tahu posisi duduk yang benar tadi. Kita duduk saat menulis. Ada juga anak-anak melihat gambar-gambar teman-teman kita yang sedang duduk menulis di dalam kelas. Teman-teman kita ini sedang belajar, dan teman-teman kita ini berasal dari suku Papua. Coba lihat, anak-anaknya ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Mereka juga rapi, serius dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru. Di situ ada posisi duduk anak-anak yang benar dan ada posisi duduk yang salah. Coba anak-anak amati, siapa yang duduk yang salah, siapa duduk yang benar. Bisakah tidak? Ya, bisa. Nah, di sini juga ada teman kita, seorang siswa yang sedang belajar di rumah. Pasti anak-anak di rumah juga belajar seperti ini kan? Apakah ini posisi yang benar atau tidak? Ini posisi benar yang salah. Ini posisi benar yang membuat anak itu punggungnya akan bungkuk kalau setiap hari harus belajar dengan posisi duduk yang begitu. Dan matanya terlalu dekat dengan buku. Nanti mata kamu juga rusak. Di situ harus ada jarak untuk kita menulis. Bisa? Baik, itu yang kita pelajari tentang cara menulis yang benar dan baik, di mana posisi duduknya itu harus diperhatikan saat kita menulis atau menggambar. Untuk itu, di situ sudah tersedia ada kolom lembar 4 garis yang akan anak-anak gunakan untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru, di mana anak-anak akan mengerjakan di dalam buku tersebut. Di sini juga ibu sudah sediakan buku untuk menulis indah pada lembar 4 garis. Ini contoh bukunya ya. Anak-anak bisa lihat, ibu sudah siapkan. Di sini ibu buat bukunya sendiri. Covernya dari luar. Nah, coba lihat, kita lihat ini. Sudah? Ini adalah contoh lembar 4 garis yang akan anak-anak pakai untuk menulis. Kalau anak-anak sudah datang ke sekolah, kita sudah tatap muka, ibu akan membagikan buku ini untuk anak-anak menggunakan untuk menulis pada lembar 4 garis. Kenapa? Supaya tulisan anak-anak itu indah dan bagus. Karena di zaman sekarang banyak anak-anak tulisan jelek karena fokus di HP. Saya tidak perlu tulis lagi pakai tangan, sudah ada HP, tinggal ketik-ketik saja jadi. Sebentar mama pergi print, saya punya tulisan sudah keluar. Padahal itu alat yang kerja, aku hanya tahu tulis saja, tapi yang kerja itu bukan kamu. Iya. Nah, supaya tulisan anak-anak itu bagus, harus belajar dari sekarang. Dari dasar kita harus belajar menulis pada lembar 4 garis. Oke. Sampai di sini anak-anak tentang ibu memperkenalkan lembar 4 garis, di mana cara menulis yang benar saat duduk. Posisi duduknya itu harus benar untuk menulis pada lembar 4 garis. Di sini ada 4 kriteria garis yang harus kita pakai: garis atap, garis putus, garis kolom, dan garis lantai. Anak-anak masih ingat toh? Ada 4 garis. Jadi setiap garis ini punya fungsinya masing-masing. Kalau kita, ibu kasih satu contoh lagi. Kalau mau menulis huruf T, huruf kapital, mulai dari garis yang pertama ini, baru turun sampai di garis lantai. Kolom ini, kalau lantai itu garis di bawah ini khusus untuk huruf G. G itu di bawah sini sampai di lantai. Huruf mana yang mulai dari garis atap sampai garis kolom? T. Terus garis kolom ke lantai Y. Terus B dari atap sampai kolom Kalau U itu dari garis putus-putus sampai kolom. K
terus A. Akhirnya terbentuk sebuah kata, buka. Kata buka mempunyai makna kata. Buka bisa arti buka pintu, buka buku, dan sebagainya. Itulah contoh menulis indah pada lembar 4 garis. Nah, ibu rasa mungkin anak-anak sudah bisa memahami. Nanti di rumah anak-anak belajar menulis. Selain belajar menulis, harus juga belajar membaca, berhitung, dan menggambar juga. Itu merupakan suatu kreativitas yang harus dilakukan oleh anak-anak sebagai motivasi dalam belajar. Jadi kalau sudah bosan membaca, menulis, menggambar, ya bermain. Istirahat sebentar, mama saya sudah capek, saya bermain dulu. Kalau mama paksa bilang, kok harus duduk sampai 3 jam. Mama ini macam mama sekolah dulu juga begitu kan? Tidak. Nah, mungkin sampai di situ saja. Ingat, selalu memperhatikan 4 lembar garis dalam menulis setiap huruf. Mungkin sampai di situ saja materi kita. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.